Imam Syafi'i mengatakan, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fadma'anna bali. Aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan dimakan orang lain, maka menjadi tenanglah hatiku. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Rezeki kita juga tidak akan diambil oleh orang lain. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah liman jahada wa kafaru. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari Jumat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam selaku khatib mengajak diri khatib pribadi khususnya dan mengajak jamaah sholat Jumat sekalian pada umumnya, mengingatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan, yakni melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, baik lahir dan juga batin. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rezeki berasal dari bahasa Arab, yaitu rizkun, yang artinya ma yuntafa'u bihi, yakni sesuatu yang digunakan dan diambil manfaatnya. Sedangkan dalam syarh Al-Aqaid At-Taftazani menjelaskan bahwa rezeki adalah nama bagi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hayawan, manusia dan selain manusia seperti jin dan binatang, lalu digunakan dan diambil manfaatnya baik halal maupun haram. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa rezeki adalah sesuatu yang telah digunakan dan diambil manfaatnya, seperti misalnya makanan yang telah kita makan, minuman yang telah diminum, pakaian yang telah dikenakan, rumah yang telah ditempati, mobil yang telah digunakan dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang telah membelikan makanan atau memasak makanan, namun karena suatu hal tertentu lalu ia tidak makan,
maka itu bukanlah rezekinya. Begitu juga seseorang yang telah membangun rumah misalnya, lalu karena sebab tertentu ia tidak menempatinya, maka rumah itu bukanlah rezekinya. Seperti yang dikatakan dalam seorang penyair Arab, qad yajma'ul mala ghairu akilihi wa ya'kulul mala ghairu man jama'ah. Terkadang harta dihimpun oleh selain pemakannya, dan terkadang harta dimakan oleh yang bukan penghimpunnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mukminin rahimakumullah. Rezeki tidak terbatas pada harta yang halal. Harta yang haram pun juga disebut rezeki. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam An-Nasafi dalam Al-Aqidah An-Nasafiyah. Semuanya akan dihisab di pengadilan akhirat. Yang halal akan ditanyakan dari mana diperoleh, sedangkan yang haram akan dibalas dengan siksaan. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa beliau berkata, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia ini halalnya adalah hisab dan haramnya adalah siksa. Setiap orang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran surat Hud ayat 6. Imam Syafi'i mengatakan, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fadma'anna bali. Aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan dimakan orang lain, maka menjadi tenanglah hatiku. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Rezeki kita juga tidak akan diambil oleh orang lain. Imam An-Nasafi mengatakan, wala yutasawwaru an la ya'kula insanu rizqahu au ya'kula ghairuhu rizqahu. Dan tidak terbayang apabila seseorang tidak memakan rezekinya atau rezekinya dimakan selainnya. Rezeki seseorang sudah ada jatah dan takarannya. Sekuat apapun usaha seseorang, jika bukan rezekinya, maka tidak akan ia raih. Sebaliknya hadirin, selemah apapun upaya seseorang, jika telah ditentukan sebagai rezekinya, pastilah akan ia beroleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Karenanya kita diwajibkan kita menghindarkan diri dari mencari rezeki dengan cara yang diharamkan dan dari sumber yang haram. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril menyampaikan wahyu ke hatiku bahwa seseorang tidak akan mati sehingga menyempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Meski rezeki telah digariskan dan ditentukan oleh Allah, tetapi Allah dan Rasul-Nya memberitahukan kepada kita semua beberapa sebab dan kunci pembuka rezeki sesuai dalam Al-Quran. Yang pertama, takwa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Yang kedua hadirin, istighfar dan taubat. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang menetapi memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempatan, dan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Yang ketiga hadirin, menjauhi maksiat. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang akan terhalang dari suatu rezeki sebab dosa yang dilakukannya. Yang keempat hadirin, tawakal kepada Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Quran surat At-Talaq ayat 3. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tawakal adalah bergantung kepada Allah dan mengandalkannya dalam segala urusan. Tawakal tidaklah menafikan usaha. Tawakal hakikatnya adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya sepenuhnya kepadanya, disertai melakukan sebab usaha dan ikhtiar. Kita tetap bekerja secara lahiriah dan bertawakal kepada Allah secara batin. Meskipun kita bekerja, kita tidak menggantungkan tercukupinya kebutuhan kepada pekerjaan. Akan tetapi dalam hal tercukupinya segala urusan, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra ta'du himasan wa taruhu bitanan." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti ia memberikan rizki kepada burung. Burung-burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarang-sarangnya dalam keadaan perut yang terisi penuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Yang kelima hadirin, silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man ahabba ayyub saltalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, penting untuk kita pahami bersama bahwa banyaknya rezeki bukanlah tanda dicintai oleh Allah. Sebaliknya, sempitnya rezeki kita juga bukanlah tanda dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, wa innallaha azza wa jalla yu'atid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid dina illa liman ahabba. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan dunia kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai, dan tidak memberikan agama Islam kecuali kepada orang yang ia cintai. Dalam hadis yang lain dikatakan,
wa innallaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Sungguhnya Allah memberikan harta kepada orang yang ia cintai, kepada orang yang tidak ia cintai, dan tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang ia cintai. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya dengan khutbah yang mulia pada Jumat yang ini, pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang berusaha dan berikhtiar sehingga diluaskan, dicukupkan rezeki kita, rezeki yang bermanfaat, barokah untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.